Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Kacau ya. Pernyataan dari Bawaslu kacau begitu. Yang awalnya mengatakan silahkan laporkan ya. Kami akan tindak orang-orang yang kemudian tidak netral begitu kan. Tapi pada kenyataannya sekarang kita lihat saja. Coba ini. Soal video Anies ya di take down sepihak, Bawaslu mengatakan bisa saja karena kontrak habis. Di mana logikanya begitu? Padahal ini kontrak 1 minggu begitu katanya begitu kan? Ya, terus kemudian tidak nyampe ya 24 jam lalu kemudian di take down mereka begitu. Itu kan alasannya sudah jelas mereka. Artinya apa? Artinya selama ini siapa sih sebenarnya yang salah? Apakah dari Pemdanya atau siapa begitu kan? Itu yang perlu kita perjelas di situ begitu. Maka kemudian banyak sekali penjagalan-penjagalan Anies Baswedan, intimidasi-intimidasi begitu, seolah-olah begitu kan ya, ambisius. Para penguasa-penguasa menggunakan ya dengan cara-cara orba begitu kan ya, itu sudah tidak laku di negara modern ini begitu kan ya, di negara demokrasi modern hari ini. Kenapa? Karena pada kenyataannya kadang orang-orang itu melihat bahwa apa yang dilakukan Anies Baswedan hari ini tidak hanya ya videotron yang kemudian berjajaran di situ, masih banyak cara seperti media sosial ya, masyarakat bisa menilai ini semua begitu kan. Saya kira ada perdebatan-perdebatan yang kemudian ya kenapa sih begitu kok segitunya begitu kan ya, kenapa sih begitu kan ya kok sampai segitunya. Ada apa begitu, apa yang ditakuti Anies Baswedan padahal lembaga-lembaga survei Anies Baswedan ya masih di urutan kedua begitu kan, justru sih di urutan pertama ya mulai kebingungan mereka ya. Soal videotron ya, videotron Anies di take down sepihak Bawaslu bisa saja karena kontrak habis katanya. Dipasang belum sehari kontrak seminggu, kok dibilang habis? Habis kontrak endasmu ya. Ini Bawaslu kayak jubir salah satu paslon aja katanya. Ini komentar-komentar dari netizen di situ. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Ya mending Bawaslu diam aja. Kalau ada laporan ya ditindak di situ begitu. Belum diselidiki ya udah berargumen begitu Pak ya, habis baca komen di sebelah sono pasti katanya. Bawaslu yang belum habis kontrak Bawaslu baru berakhir. Kalau Prabowo yang menang ya begitulah Bawaslu RI. Bagus ya, bubarin aja kalian ya Bawaslu daripada jadi beban keuangan negara. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Artinya ya kalau saya lihat sih, apa susahnya sih sebagai negara demokrasi menghormati satu sama lain ya? Bukan cara-cara seperti itu begitu kan, di take down dan sekarang kita lihat saja. Saya tadi dapat postingan sudah tidak ada di situ, diganti dengan yang lain begitu. Apa dengan cara-cara seperti itu begitu? Logika-logika inilah yang kemudian menurut saya pribadi ada kerancuan besar, kekacauan luar biasa sehingga apa yang terjadi selama ini begitu kan ya, seolah-olah ya ingin menjadi penguasa, seolah-olah mereka ingin bagaimana Anies Baswedan itu tidak bisa berkembang begitu kan, kira-kira seperti itu begitu. Dan kita lihat saja biar masyarakat yang menilai ini semua begitu kan. Maka menurut saya pribadi begitu kan ya, dengan adanya situasi politik hari ini, masyarakat bisa menilai mana pemimpin yang baik dan mana yang tidak, mana yang pencitraan dan mana yang ikhlas di situ begitu. Sudah, biarkan saja, percuma juga lapor Bawaslu, betul begitu kan. Saya sering mengatakan bahwa percuma lapor Bawaslu, toh pada hakikatnya itu aja begitu kan. Ya, menelusuri, mengkaji begitu kan ya, terus kemudian mempelajari begitu kan. Ini dengan kata-kata seperti itu sudah jelas mereka tidak begitu ditindak begitu kan ya. Itu sudah jelas ya, andalan Bawaslu seperti itu begitu. Soal videotron Anies di take down sepihak Bawaslu bisa saja karena kontrak habis katanya ya. Badan Pengawas Pemilu yang mengaku sedang melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta terkait penurunan videotron Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menjelaskan persoalan tersebut berkaitan dengan pihak ketiga dan Pemda. Dikatakannya ia telah memerintahkan Bawaslu Jakarta untuk menyelidiki terkait kebenaran dari kejadian tersebut. Rahmat meminta semua pihak bersabar, jangan saling tuding karena ini bisa saja penurunan dilakukan terkait dengan durasi kontrak iklan yang sudah jatuh tempo. Padahal itu sudah 24 jam begitu kan ya. Kontraknya 1 minggu, 24 jam baru di take down begitu. Itu kan masih ada sisa di situ begitu kan.
Jadi dengan cara-cara seperti itu menurut saya pribadi tidak logis lah ya seorang Bawaslu bisa mengatakan seperti itu ya, tidak masuk akal, tidak rasionalitas begitu kan cara berpikir mereka. Seharusnya Bawaslu diam, tunggu laporan begitu kan ya. Kalau ada laporan baru menyelidiki begitu kan ya. Di situ begitu sudah jelas kan ya. Bahkan ya kita lagi diperintahkan Bawaslu ya DKI untuk koordinasi dengan ya Pemprov menelusuri apakah benar. Tiba-tiba misalnya ya pihak ketiganya mengaku enggak ya kata pihak ketiganya saya nggak bisa masang ya sudah putus kontrak ya monggo saya diturunkan ungkap dia begitu. Ia menjelaskan selain Bawaslu Jakarta pihaknya juga menegaskan ya menugaskan Bawaslu Bekasi untuk berkoordinasi terkait penurunan Videotron tersebut. Selain itu Bahja mengatakan tidak mau berandai-andai soal izin Videotron tersebut dan memilih untuk menunggu hasil koordinasi Bawaslu dengan Pemda ya. Ya pada kenyataannya walaupun ada koordinasi seperti itu saya kira bagaimana dengan Gibran kemarin begitu kan? Ya kata Bawaslu RI tidak ada pelanggaran ya kata daerah Bawaslu daerah ada pelanggaran dan sebagainya itu kan rancu di situ begitu. Dan pada akhirnya kalau memang ada pelanggaran begitu kan, mau tindak apa Bawaslu begitu kan? Pertanyaannya kan sederhana, apakah berani Bawaslu menindak ini semua begitu kan? Toh pada akhirnya biar Bawaslu dianggap bekerja begitu kan, seolah-olah menjadi pahlawan, laporkan saja, laporkan saja. Ini gimana coba bayangkan ya? Sebelumnya diberitakan sebuah iklan kampanye yang dibuat pecinta budaya ya K-pop ya. Untuk mendukung capres nomor 1 Anies Baswedan melalui ya All Pay Me Project ya viral pasca di take down secara sepihak. Bahkan ya padahal masa penayangan iklan tersebut belum masuki masa tenggang ya melalui akun X Twitter ya L Project pun menyampaikan permintaan maaf pasca peristiwa ini. Bahkan ya halo All Pay Me Project ya senang sekali rasanya menerima apresiasi yang sangat positif terhadap project yang kami lakukan. Proyek ini tidak akan berjalan tanpa dukungan kami ya, baik moral dan material seluruh humanis sebutan ya bagi netizen All Pay Me tersebut. Sayangnya kami harus mengabarkan bahwa ya LED atau LED Ads yang telah dijadwalkan tayang selama minggu ya, seminggu 15 sampai 21 Januari 2020 di Bekasi dan di Jakarta tidak dapat lanjut tayang lokasi tersebut karena suatu hal yang luar kuasa kami. Meski begitu, All Pay Me Project mengaku sedang mengupayakan solusi terbaik untuk pihak terkait. Kabar ini pun langsung direspon oleh Anies Baswedan melalui akun X-nya pribadinya. Di Anies Baswedan, apresiasi setingginya buat semua yang sudah jalankan dan dukung inisiatif luar biasa walaupun berujung tidak seperti yang kita harapkan. Sebelumnya, All Pay Me Project ya sudah menayangkan iklan kampanye melalui Videotron yang ditampilkan ya di Geraha Mandiri Jakarta di depan Grand Metropolitan Bekasi. Namun ya belum sampai 1 hari penayangan, iklan ini justru pihaknya mendapatkan kabar bahwa tayangan di take down. Sontak hal ini menimbulkan berbagai sentimen negatif dari netizen khususnya pada media sosial X begitu ya. Jadi masyarakat itu hari ini bisa melihat dan bisa menilai bagaimana karakter sebagai seorang pemimpin yang harus kita pilih. Apakah Anies Baswedan, Pak Ganjar, Pak Prabowo dan sebagainya begitu kan. Silahkan tentukan Anda. Tapi jangan Anda lalu kemudian salah pilih melihat dengan situasi politik hari ini begitu kan. Jangan ikut-ikutan. Sesuai dengan hati nurani Anda, bagaimana yang harus kita pilih begitu. Tapi yang jelas bagi kami adalah Anies Baswedan menjadi solusi utama bagi bangsa kita ke depan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dari YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.